Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya buat semuanya ya. Ya masuk. Total mahasiswa di kelas saya. Ini business development kan? Benar ya? Total mahasiswa yang tercatat di BINUS Maya saya ada 65 mahasiswa. Semester 4 dan semester 6. Yang semester 6 adalah double degree. Right? Selamat datang ya di kelas manajemen. Um, ini adalah mata kuliah bisnis development dan ini adalah mata kuliah manajemen. So, selamat datang di kelas manajemen ya untuk mahasiswa-mahasiswa yang dari sistem informasi dan manajemen. Perkenalkan nama saya Perkenalkan nama saya Lukman Syarifai Amiruddin. Saya adalah dosen kalian selama 13 semester 13 pertemuan. Selama 13 pertemuan kita akan bersama-sama. Dalam 13 kali pertemuan ada 2 kali GSLC, benar? Dan 1 kali UTS dan 1 kali nggak ada UAS. 1 kali UAS ya. Mari kita lihat tentang mata kuliah ini. Mata kuliah ini consists of introduction, ada teori, ada role of artificial intelligence in business development, portfolio, resources, target market, market cultivation strategy, and case study. Jadi dari ini udah kelihatan banget kan, mata kuliah ini mau bicara apa? Bicara tentang marketing, bener nggak? Bicara tentang mengembangkan business development, mengembangkan bisnis. Mengembangkan bisnis artinya mengembangkan apa? Produk atau kalau ada produk berarti ada jasa. This course also requires students to be able to integrate management concepts. So nanti kalian akan belajar manajemen konsep. Apa itu manajemen konsep? Plan, do, check, dan action. And critical thinking skill with the concept of entrepreneurship as the basis. This course is closely related to integrated course dalam manajemen. Jadi kalian akan belajar, selamat datang dalam manajemen, teori organisasi, perilaku organisasi, pemasaran, operations, and financial management. Untuk teman-teman manajemen, kalian sudah belajar operations management? Sudah semester lalu ya? Kalian sudah belajar introduction to business and management? Semester 1 harusnya ya. Ini dan ini. Kalian sudah belajar accounting and finance? Sudah, itu di sini. Kalian sudah belajar tentang human resource management? So, harusnya di sini lebih komprehensif, right? Bagaimana dengan penilaian mata kuliah ini? Selamat datang. Penilaian mata kuliah ini ada assignment, ada final, dan ada mid exam. 25%, 25%, dan assignment-nya adalah 50%. Mid exam dan final exam udah jelas? Nggak perlu ditanyakan lagi kan? Nanti tertulis ujiannya di kelas dan lain sebagainya. Bagaimana dengan assignment? Nah, assignment itu pertama datang dari kuis. Oke. Kedua, datang dari diskusi kelompok, tugas kelompok kalian presentasi. Selamat pagi. Silakan di situ tuh, masih kosong. Silakan. Selamat datang. Oke, lanjut ya. Assignment. Assignment datang dari mana? Datang dari kuis yang pertama. Datang dari tugas kelompok. Tugas kelompok yang dipresentasikan di depan kelas. Itu yang kedua. Ketiga, pada saat kalian diskusi kelompok. Diskusi kelompok di kelas, kemudian kalian tulis di kertas dan kalian kumpulkan ke saya. Ya, itu assignment. Jadi ada 3 jenis assignment. Oke? 1, 2, dan 3. Sampai sini ada yang bertanya? Oke. Pertemuan kita ada 13.
Oke, pertemuan kita ada 13. 13 dikurangin 2. Duanya adalah GSLC, ada 2. Berarti ada 11 kali pertemuan. Benar? Kuisnya, kuisnya, hmm, bukunya adalah Business Development. Customer Oriented Business Development for Successful Company. Ya, buku ini tidak ada hard copy-nya, tidak ada edisi cetaknya di perpustakaan, di LKC, adanya versi digital. Ya, kalian bisa proses. Ini tujuan kita ada 3, dan marilah kita masuk ke pertemuan kita yang pertama. Saya minta tolong dong dibacain yang ganteng. Di sini ada yang mau bantuin baca? Please, bantuin dong. Yes. Dibaca sesuai PPT-nya, Pak. Yes. Okay. Rapid advances in technology, globalization, and digitization are reshaping business landscapes. Trends like consumerization and reflect shifting employee and customer expectations. Jadi kalau kalian lihat nanti videonya, artikel tadi nggak ada suaranya ya. Yes, lanjut. Companies failing to adapt risk being averted by more agile competitors. Companies must adapt rapidly to technological and cultural shifts. Thank you. Apa yang dihadapi dunia bisnis saat ini? Nih, perkembangan teknologi, globalisasi, dan digitalisasi sudah merubah landscape bisnis. Right? Yang kedua adalah, saya mau kasih ambil contoh nih. Kita ambil contoh yang paling gampang. Saya BINUS, kalian BINUS, dan kita ada di BINUS. Teknologi mempengaruhi BINUS nggak? Mempengaruhi. Contohnya apa? Teknologi yang mempengaruhi BINUS. Zoom, LMS. Apalagi? Laboratorium. Apalagi? Masuk perpus kenapain? Yes, itu menggunakan teknologi. Apalagi teknologi yang mempengaruhi bisnis landscape di BINUS? Selain yang tadi kalian sampaikan. BINUS online, Beyond. Kalian ada nggak mata kuliah yang berhubungan dengan teknologi? Yang didapat oleh semua mahasiswa mau dari jurusan apapun. Apa aja teknologinya? AI. AI ada nggak di 10 tahun yang lalu? Nggak ada. Itu adalah bentuk perubahan yang dilakukan oleh BINUS untuk apa? Untuk tetap bertahan dan menyesuaikan dengan bisnis landscape. Benar? Apalagi teknologi yang mempengaruhi BINUS selain yang kalian rasakan di BINUS Maya lah, di mana? Ada nggak? Ada. Sekarang dosen sekarang kalian kalau mau masuk kelas tidak perlu lagi harus ngetap di depan. Right? Sebelum pandemi di B23 terakhir, ya di B23 terakhir, mereka kalau mau masuk kelas harus ngetap di depan baru connect ke lisensi. Sekarang ngapain? Pakai WiFi, right? Dosen kalau mau masuk harus ngetap loh di depan. Sekarang ngapain? Ngetapnya di layar, right? Teknologi nggak tuh? Teknologi. Apalagi? Globalisasi. Globalisasi apa? Kita menjadi satu community, right? Boleh nggak kampus luar negeri beroperasi di Indonesia? Boleh. Boleh nggak student lulusan SMA berkuliah di Singapura? Boleh nggak? So, yang dihadapi BINUS jadi apa? Biar tetap bertahan dan beradaptasi dengan bisnis landscape. Apa? Ada yang tahu? Meningkatkan mutu. Untuk teman-teman yang ada di manajemen dan bisnis, BINUS Business School Undergraduate Program punya AA. Ada ACSB, sorry nggak ada logonya di sini. Itu bicara tentang apa? Mutu, right? Apalagi?
Sekarang dosen luar negeri boleh loh mengajar di Indonesia. Boleh nggak? Boleh banget. Bentuk dari globalisasi. Selain dengan AACSB untuk teman-teman dari manajemen, apalagi yang dilakukan oleh BINUS? Kerjasama. Dan kita jangan jadi kompetitor. Kerjasama aja sekalian. Benar nggak? Jangan bikin kompetitor kita menang dari kita. Dan kita kalah dari dia. Tapi kita ajak dia menjadi partner. Benar nggak? Di BINUS, saya nggak tahu bisnis di BINUS Computer Science kerjasama dengan Undip, right? BINUS Business School kerjasama dengan eh, kampus dari Malaysia, kampus yang levelnya sama atau lebih tinggi dari BINUS. Level itu peringkatnya. Kenapa? Ada globalisasi. So kita memperkuat dengan cara kerja sama. Kalian pernah nggak ikut-ikut seminar yang menghadirkan pembicara internasional dari luar negeri? Itu salah satu contohnya. That's why kita juga dosen-dosen punya kewajiban untuk ngomong di kampus lain. Benar nggak? Sekarang dosen-dosen harus punya kemampuan English fluently. Bicara dalam bahasa Inggris dengan lancar. Ada BINUS didik kami juga loh. Kemudian dites. Kemudian kami juga kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri. So, Kementerian Luar Negeri kasih kita pemahaman bahwa sekarang politik di Malaysia kayak gini. Karena kita akan kedatangan mahasiswa Malaysia atau kita akan ngajar mahasiswanya Malaysia. Right? Globalisasi. Sampai sini ada yang bertanya? Trends like consumerization and bring your own device reflect shifting employee and customer expectation. Ada nggak yang berubah dari BINUS? Kita nggak usah pakai bring your own device. Di paragraf ini ada nggak customer expectation yang mempengaruhi BINUS? Ada nggak? Sekarang customer-nya mau ngapain? Sekarang customer ingin merasa equal. Equal itu apa? Sama dengan yang orang lain. BINUS menerima nggak? Kalian punya teman nggak? Mahasiswa-mahasiswa yang berkebutuhan khusus, yang pendengarannya kurang, yang penglihatannya kurang. Ada? Yang hiperaktif, yang kurang konsentrasi, daya ingatnya kurang. Ada nggak teman-teman kalian selama 3 semester dan 5 semester seperti itu? Oh, belum pernah ya? Oh, ada. Tuh, bener? Tuh, customer expectation. BINUS juga menerima calon-calon mahasiswa yang berkebutuhan khusus. That's why kalau ada mahasiswa berkebutuhan khusus di kelasnya saya dididik. Dididik. Walaupun di semester lalu pendengarannya kurang, dan di semester ini pendengarannya kurang, tetap dididik. Cara penanganannya begini, cara begininya begini gitu loh. Ya, customer expectation. Saya ngambil contohnya BINUS aja ya, biar dekat dengan kita ya. Companies failing to adapt risk being overtaken by more agile competitor. Kalau nggak gitu, nggak bertahan, right? Bener nggak? Kalau nggak ini dan nggak ini nggak bertahan. Company must adapt rapidly to teknologi. Kita udah bahas teknologi and cultural shift dan perubahan budaya, right? Sekarang yang belajar di BINUS milenial atau Gen Z? Gen Z. Kalian Gen Z? Kalian punya budaya yang berbeda nggak? Minta tolong dong kasih tahu saya budaya kalian dalam belajar kayak gimana sih? Cara kalian belajar deh. Cara kalian belajar dan menerima informasi gimana? By gadget? Kalian cari informasi by gadget? Detik.com, kompas.com, tanya ChatGPT, bener? So, informasi yang kalian terima lebih instan dari generasi saya. Bener? Generasi saya masih harus cari informasi. Coba-coba kita ke perpus dulu deh. Bener? Coba-coba. Lu punya majalah nggak? Lu punya koran nggak? Right? Berbeda nggak cara belajarnya? Mempengaruhi culture nggak? So, cara kalian belajar ngapain? Pengennya cepet. TikTok berapa menit sih? 2 menit? 1 menit? Right?
Instagram Reel berapa menit? Itu cara kalian cari informasi kan? Kalian mau cari informasi tentang Denada ke TikTok aja, bener nggak? Bener? Bagaimana caranya Binus beradaptasi dengan kalian? Kalian pernah nggak belajar dengan dengan video dengan durasi pendek? Pernah? Tuh caranya Binus bertahan, right? Nggak bisa tuh videonya 2 jam sendiri kalian duduk terus nonton tuh nggak bisa, right? Harusnya pendek, model-model TikTok, right? Oh, business development. Sampai sini ada yang bertanya? Kita pindah ke slide berikutnya. Oke, masih introduction. Di introduction, kita berhubungan dengan digitalisasi. Kita terimpact dengan globalisasi. Kita juga terimpact dengan konsumerisasi. Right? Mari kita masuk ke digitalisasi yang berhubungan dengan BINUS. BINUS ya. Mengaccelerate business operation. Dia mempercepat business operations. Saya kasih contoh. Dengan digitalisasi. Kalau kalian mau sidang skripsi, kalian tidak perlu lagi datang ke kampus dan sidangnya dengan penguji. No, sidangnya di Binus Maya, tesis app. Jadi pengujinya dan kalian mahasiswa akan bertemu di Zoom. Kemudian setelah selesai, pengujinya bisa kasih nilai. Nilainya ada di Binus Maya, ada kriterianya. Setelah itu disubmit. Prosesnya bisa selesai dalam waktu 3 jam. Digitalisasi nggak? Kalian nggak perlu ke kampus nggak? Saya juga nggak perlu ke kampus, nggak perlu keluar uang, right? Benar? Dan administrasinya juga tidak belibet, saya tidak perlu tanda tangan, right? Semua by sistem. Kalian kalau magangnya di perusahaan, kalian tidak perlu datang ke kampus hanya untuk minta tanda tangan saya, right? Semuanya secara aplikasi. Kalian kalau mau lihat nilai di aplikasi nggak? Digitalisasi mempercepat proses operasi nggak? Benar nggak? Right? Kita ambil yang lain. Globalisasi. Kalau digitalisasi sekarang globalisasi. Globalisasi extend market reach. Kalian bisa nggak beli barang di Cina dengan marketplace, e-commerce? Bisa nggak? Bisa. Bentuk globalisasi nggak? Market itu adalah apa? Pertemuan antara apa dan apa? Yang belajar business economics, do you know market? Market adalah pertemuan antara A dan B. A-nya apa? Supply and demand. Right. Membeli dan penjual. Globalisasi memungkinkan ini? Memungkinkan. Aplikasi e-commerce memungkinkan banget? Memungkinkan banget. Benar? That's why sekarang banyak produk-produk Cina yang masuk ke Indonesia. That's why pemerintah juga sekarang menjadi geleng-geleng kepala. Dipajakin semuanya. Right? Consumerization trend. Jam 10 udah. Baru di slide kedua. Kita percepat ya. Consumerization trend. Employee anticipate seamless technology experience at work. Apa ya contohnya? Driving organization to integrate modern solution. Apa ya? Sekarang kalau karyawan, kalau meeting perlu keluar dari ruangan nggak? Karena sekarang udah ada MS Teams or Zoom. Lebih enak nggak? Dulu orang kalau mau meeting seperti pindah kelas. Jam segini sampai jam segini di ruangan sini, jam segini sampai jam segini di ruangan sebelah. Bener? Ada interupsinya. Interupsinya apa? Kudu beres-beres dulu, kudu keluar ruangan. Bener? Ada waktu untuk jalan ke ruangan berikutnya. Bener? Sekarang menjadi lebih sederhana. Right? Ada positif dan tetap aja ada negatifnya ya. Kadang-kadang orang juga merasa jenuh di Zoom. Oke? Tapi ini adalah bentuk dari tren yang terbaru yang business development. So business development itu apa? Kamu tadi yang cantik ke definisi business development. Kita mulai dari yang nomor 2, dari yang tengah. Fokusnya apa? Kebutuhan pasar.
Kalau kebutuhan pasar berarti ada yang terpenuhi, ada yang tidak terpenuhi. Benar? Yang tidak terpenuhi itulah yang kita PC. Ya, saya ambil contoh di luar BINUS. Kalian pernah nggak? Kalian kira-kira tahu nggak ada teh dalam kotak rasa durian? Ada nggak? Nggak ada. Kalau kita bikin teh dalam kotak rasa durian, kira-kira laku nggak ya? Atau teh rasa kurma? Belum pernah juga ya? Mau deket Ramadan loh ini. Atau teh rasa rasa yang lama ada? Iya. Nah, so tujuan dari business development adalah market need. Kita memenuhi apa yang belum dipenuhi oleh pasar. Dengan cara apa? Mendevelop produk dan sehingga meningkatkan customer satisfaction. Contoh yang lebih kecil. Business development bicara tentang apa lagi? Inovasi. Melakukan inovasi. Implement new technology, fostering innovative solution that meet involvement customer demand. Ada nggak inovasi-inovasi yang dilakukan terkait mata kuliah business development? Mas, harusnya ada. Nanti kalian lihat ya. Karena berhubungan dengan AI tadi, ada bicara tentang AI, bicara tentang portofolio di business development versi yang lama nggak ada. Benar nggak? Itu adalah bentuk yang dilakukan dari business development. Makanan, ada teh botol nggak di situ? Itu termasuk saluran distribusinya kita loh harusnya di perusahaan kita ini, right? So, business development tujuannya ini. Corporate development. Corporate development itu berbeda. Bicara tentang growth through integration, restructuring for efficiency. Apa itu? Itu adalah di bidang manufaktur, distribusi dan perdagangan produk. Dia tumbuh pesat, terutama di kota besar. Kemudian dia punya masalah karena persaingan di tingkat ASEAN, globalisasi, dan kebutuhan inovasi produk. Tugasnya business development. Oke? Kemudian dia bikin dua tim genap dan tim ganjil. Tapi saya tidak akan pecah kalian ke tim genap dan tim ganjil. Pertanyaannya untuk kalian. Fokus kasus direksi BBS mempertimbangkan ekspansi pasar. Ekspansi besar melalui akuisisi startup fintech di Vietnam. Dia mau akuisisi di Vietnam. Ini apa? Ini kata kuncinya nih. Ini dan apa? Merger dan akuisisi. Siapa saja aktor kunci yang terlibat di dalamnya? Kalau merger dan akuisisi, siapa yang tadi terlibat? Orang finance. Siapa lagi? Legal. Bagaimana peran mereka dalam mendukung pencapaian? Orang finance ngapain? Memastikan apa? Kalau memang kita membeli perusahaan yang rugi ya, pastikan kita bisa tutup utangnya. Kalau kita beli perusahaan yang untungnya gede-gede, pastikan nilai perusahaan itu tinggi. Ya, good. Ini pekerjaannya siapa? Corporate atau bisnis? Thank you. Tim genap. BBS ini meningkatkan pendapatan dari produk cloud dan payment system. Produk cloud dan payment system di dalam BBS yang menyasar UMKM. Apa tujuan utama yang ingin dicapai dalam fokus ini? Dia kembangkan produk. Berarti ini kerjanya siapa? Corporate atau bisnis? Bisnis. So kalau bisnis tujuannya untuk apa? Nomor satu, profit. Jangka pendek atau jangka panjang? Yakin jangka panjang. Jangka pendek dong, bikin produk. Jangka panjangnya tadi itu. Ya, strategi apa? Oke, good. Selesai. Good. Ada yang mau bertanya? Nanya dong. Atau cukup jelas? Cukup. Oke, sampai ketemu jam 11.20.
dan kebutuhan inovasi produk. Tugasnya